Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022 dengan NIM 22051660017. Di sini saya akan menampilkan video praktik info teaching saya dengan materi ajar masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kalau begitu teman-teman bisa simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelum mulai pelajaran, silakan semua kelas kita untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa mempersiapkan pertanyaan berdoa dimulai. Oke, mana? Udah siap belajar hari ini? Belum sih. Tolong siapkan buku pelajaran kalian kalau di atas meja ya. Dan jika ada sampah, tolong dikondisikan aja sampahnya biar tidak mengganggu pengerjaan. Oke, sebelum mulai pelajaran, ibu mau seru-seruan sama kalian. Nah, ibu mau cara mainnya gini. Ketika ibu bilang pagi kan satu kali, siang 2 kali, kalau sore diam, kalau malam oke? Mana? Oke, udah paham? Berdiri dulu. Ibu minta kalian berdiri. Oke. Pagi, siang, sore. Nah, gerak fokus sekali ya. Malam, pagi, siang, malam, sore. Oke, sudah. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada yang ingat nggak nih pelajaran kita minggu lalu? Ya. Oke, baik. Terima kasih Alia. Benar ya, ada pasti mencatat nih. Oke, benar ya. Konsep ruang dan waktu. Untuk minggu hari ini kita belajar tentang yang mana kalian susah mampu memahami, kalian harus memahami apa yang dijelaskan hari ini. Lalu ada menganalisis, kalian nanti akan membentuk kelompok ibu untuk menganalisis. Lalu ada menyimpulkan, nanti kalian sudah mampu ada menyimpulkan lalu dipresentasikan melalui kelompok. Nah, sekarang hal nih, bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara? Ada yang tahu bukti dari adanya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara? Ya, ini adanya peningkatan yang perhatikan adanya pembukaan perdagangan Hindu-Buddha yang zaman dulu. ya, benar sekali. Dan adanya bukti peninggalan yang ada di Nusantara. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, lihat. contohnya itu seperti candi-candi Bu, candi Prambanan dan juga prasasti gitu. Ya, benar. Candi, prasasti dan sebagainya. Nah, candi itu ada candi Prambanan, candi Borobudur dan lain-lain. Lalu prasasti. Prasasti apa aja? Ada Yupa, ada prasasti Tulu, Batu dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, kira-kira maksudnya pengaruh Hindu-Buddha ini ada yang tahu melalui apa? Ya, tapi ya, benar sekali Hafi, perdagangan ya. Nah, kenapa perdagangan? Sebelum abad Masehi, Nusantara itu sudah melakukan perdagangan antar pulau saja tapi masih ya. Jadi mereka menjual komoditas berupa hasil bumi. Lalu setelah itu ternyata berlangsungnya waktu, ternyata Nusantara sudah melakukan perdagangan secara internasional. Dan memasuki abad Masehi, terbentuklah 2 jalur untuk perdagangan dunia. Pertama ada jalur sutradara yang komoditas utamanya adalah kain, dan jalur sutra laut komoditas adalah rempah-rempah. Nah, Nusantara kan udah rempah-rempah nih. Nah, jadi Nusantara itu produsen aktif di jalur itu. Nah, itulah sih kalau bakal ya. Maksudnya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, dari pengaruh tadi perdagangan dan sebagainya, itu ada kelompok fisik dengan peradaban maju seperti Tiongkok dan India. Nah, lalu terbuktilah nih ditulis pada di kitab Jataka dalam Dhyana tertulis ada
untuk berikutnya yang kita lakukan ya. Setelah menyimak video yang ada di depan tadi, tolong meminta kalian sebutkan apa saja tadi teori yang ada. Betul? Teori arus balik. Nah, Andini? Benar. Desi? Benar sekali. Anak tuh? Ya. Rida? Satu lagi dong. Ya, baik. Terima kasih dengan sekali ya. Ada 5 teori. Setelah ini, setelah berkompetisi dengan peradaban maju sama abad pada abad ke-14 Masehi, sudah berdirinya kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Ada yang tahu kerajaan apa itu? Iya lihat. Terima kasih Alia. Tapi kurang empat ya Alia bisa baca-baca lagi bukunya ya. Gimana Kak? Kalau dia deh, Ridho. Samudra Masehi. Oh, terima kasih Ridho. Tapi kurang tepat juga. Nah, Ridho bisa baca-baca lagi. Ternyata Samudra Pasai dan kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang bercorak Islam. Islam ya. Ini kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, apa lagi? Ada yang tahu? Apa? Iya, ya. Nah, benar sekali. Terima kasih Alia sudah berbagi lagi tadi ya. Benar sekali. Kerajaan Kutai ya. Yang pertama kali berdiri pada abad 4 Masehi. Nah, lalu setelah abad 4 Masehi atau abad ke-5 Masehi, berdirinya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Ada yang tahu itu kerajaan apa? Saya Bu. Iya, tapi Tarumanegara Bu. ya, benar sekali Habib. Terima kasih. Benar ya, Tarumanegara yaitu kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa. Pada abad ke-5 Masehi. Nah, Ibu gak akan jelaskan secara detail tentang kedua kerajaan ini. Namun, Ibu akan kasih kalian penugasan bagaimana dengan tema kita hari ini adalah lini masa kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Nanti setiap kelompok itu, Ibu nanti bagi kalian 4 kelompok ya, nggak satu kelas. Nanti setiap kelompok itu ada ketuanya 1, 2, mengambil nomor urut di depan. Urutnya apa saja sih? Ada lini, ada masa, ada kerajaan, ada hidup. Oke, nanti setiap penugasan Ibu kasih selama 2 menit untuk merangkum, menganalisis dan menyimpulkan. Nanti akan kalian presentasikan di depan untuk wakil saja ya. Baik, ketua ini ya Ibu dibagi satu kelompok dan satu kelompok. Silakan untuk ketua maju satu-satu. Silakan untuk mengambil nomor ya. Sini ya, soalannya. Boleh, silakan. Oke. Sudah dapat semua? Koper ini yang mana ini? Katakan. Ini. Masa? Oke, kerajaan siapa? Oke. Ini juga iya, dan ini diperhatikan ya Ibu. Depan. Dan kita kalau main HP nih, jangan main HP dulu ya. Oke, kerjakan tugas kalian secara berkelompok
atau kan nanti bisa nyusulkan bisa bertiga di sini. Oke, aku juga Mbak. Ya, oke. Gimana? Silakan. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Jidan pakai lagi. Jidan nggak ikut kerkom nih. Oh Jidan, apa ini nanti aja ya istirahat. Boleh gunakan HP, tapi ada waktunya, oke? Aku mau tanya dulu. Ya, gimana kok ini? Bisa kamu jelaskan juga untuk ada Dulu sama kelompoknya ada pendapat juga. Silakan dilanjutkan kelompoknya. Silakan untuk perwakilan gak harus tua ya. Silakan. Ayo maju. Ayo. Gak harus tua kok, gak apa-apa. Perwakilan untuk presentasikan hasil kerja kalian di depan. Oke, silakan kelompok ini masa ini di sini dulu nih. Ini silakan ini masa. Iya. Kerajaan. Hidup mana hidup? Sini hidup di sini. Silakan. Ini. Baik. Terima kasih untuk kelompok dan perwakilan dapat tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali duduk ke kursi kalian. Nah, ini yang peninggalannya dari kerajaan Tarumanegara. Lalu ada apa sih? Nah, ibu kasih kalian mainan. Nah, mainan ini yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, kalian bisa scan barcode di sini atau maupun dari sini ya. Nanti kalian rangkum, habis kalian rangkum akan kalian kumpulkan di pelajaran kita minggu depan, oke? Nah, kalau nggak ada nih, kalau nggak ada kesimpulan secara menyeluruh dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang berani siapa yang menyimpulkan? Katakan? Ayo. Silakan. Tidak sudah berdiri aja, tidak di tempatnya. Ibu. Ya, boleh silakan. Sini dong, silakan. Kesimpulan
dari Waisa dari Australia dan Jawadi Sudra. Oke, saya Bu. Oke, terima kasih Jidan. Oh, Jidan ternyata dia memperhatikan dari awal sampai akhir ya. Ini bukan ada hadiah buat Jidan. Makasih Jidan. Silakan duduk. Oke, benar ya. Padanya peninggalan peninggalan yang ada, kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan yang ada di masa lalu. Oke, karena sudah di akhir pembelajaran kita ini juga, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tindakan ya Ibu. Silakan untuk ketua pimpin doanya. Baik, sebelumnya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Elisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi